Baiklah, selamat siang adik-adik. Kita akan membahas teks di chapter 14, chapter 14 atau bab 14 di teks buku bahasa Inggris kalian. Dan mudah-mudahan cara kakak mengajar materi ini membuat kalian memahami semua bahan atau materi yang ada di bab 14. Kakak akan mengajari kalian cara mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, dan tolong nanti kalian ikuti juga bagaimana kakak membaca teks-teks dalam bahasa Inggris tersebut dan topik-topik penting yang akan kakak ajarkan kepada kalian. Kakak akan berbagi layar, silahkan diperhatikan. Nah, untuk bab 14, chapter 14, that's about ini tentang the kinds of schools in Jakarta. The kinds of school in Jakarta, artinya jenis-jenis sekolah di Jakarta. Baik, di di bab 14 ini kita juga akan mempelajari secara khusus mengenai present verbs atau kata kerja dalam bentuk pertama, dan teksnya itu terkait dengan the kinds of school in Jakarta. Oke, jenis-jenis sekolah di Jakarta ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, early childhood education. Kalau diterjemahkan PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Daycare center artinya pusat penitipan anak. Biasanya daycare center ini kalau ayah dan ibunya sibuk kerja dan anaknya dititipkan di daycare center. Kindergarten itu taman kanak-kanak. Oke, taman kanak-kanak biasanya berusia 5 sampai 6 tahun ya, TKA dan TKB. Playgroup itu kelompok bermain. Ini biasanya sebelum kanak-kanak kita masuk ke playgroup ya. Elementary school berarti sekolah dasar. Junior high school berarti SMP atau SLTP. SMP sekolah menengah pertama atau disebut juga dengan sekolah lanjutan tingkat pertama. Senior high school artinya sekolah lanjutan tingkat atas, SLTA, atau SMA, sekolah menengah atas. Dan setelah lulus SMA biasanya kalau siswa mau melanjutkan ke kuliah, ini namanya university atau higher education, universitas atau pendidikan tinggi. Nah, biasanya yang disebut dengan sekolah dasar adalah dari SD sampai SMA. Ya. Dan pendidikan tinggi berarti universitas. Oke, kita lanjut mengenai simple present tense. Nah, kakak menjelaskan sedikit apa sih simple present tense ini. Nah, kalau disebut dengan simple present, sebenarnya itu adalah bentuk kalimat yang menceritakan, yang aktivitas di dalamnya itu menceritakan tentang kebiasaan, ya, fakta, keadaan atau tindakan yang kita lakukan sehari-hari, ya. Jadi artinya seperti ini. Kalau kamu bilang kamu cantik, ya memang keadaannya cantik, ya. Gak mungkin kemarin jelek sekarang cantik. Contohnya bola itu bulat, ya bola memang selalu bulat dari zamannya dunia baru diciptakan sampai sekarang. Tidak akan pernah berubah. Ya, bola nggak pernah segitiga. Kalau misalkan matahari terbit dari timur, ya selalu terbit dari timur. Itu fakta. Nah, kebiasaan contohnya kamu ke sekolah setiap hari. Nah, kamu mandi jam 5 pagi setiap pagi. Kamu makan siang jam 12 setiap hari. Nah, itu adalah kebiasaan. Nah, semua aktivitas itu kita buat kalimatnya di dalam bahasa Inggris menggunakan simple present tense. Nah, kalau di simple present tense, to be-nya itu kalau dia bukan kata kerja, ya, to be-nya berarti am, is, are. Kalian sudah paham ya? Kalau I berarti to be-nya am, kalau she, he, it, to be-nya is, kalau are berarti to be dari subjek you, they, we. Nah, kalau dia, tapi kalau dia kata kerja, dia kata kerjanya bentuk pertama. Tapi ada kekhususan. Khusus nanti untuk she, he, it, kata kerjanya itu bentuk pertama tapi ditambah s dan es. Nanti kakak jelaskan. Biasanya di simple present kita mengenal kata keterangan waktu, ya, atau kata keterangan biasanya ada always,
never, sometimes, often, usually, every day, every week, every month, every Saturday. Nah, ketika ada kata every itu menandakan itu adalah kalimat simple present. Karena itu adalah kejadian atau kegiatan yang biasa dilakukan atau aktivitas yang sering dilakukan, ya, once a week, sekali dalam seminggu, once a month, sekali dalam sebulan, pokoknya dia reguler atau teratur terjadi, terjadwal. Nah, biasanya memang inilah ciri-ciri kata keterangan untuk simple present. Dan ciri-ciri selanjutnya bukan hanya dari kata keterangan, tapi dari penggunaan kata kerjanya. Seperti kakak bilang tadi, kata kerjanya adalah menggunakan verb one. Tetapi untuk subjek she, he, it, kata kerjanya ditambah s atau es. Oke, lihat ini. Subjeknya I, you, they, we. Itu kata kerjanya yang bentuk pertama. Contohnya the boys go to the pool. Nah, anak-anak itu pergi ke kolam renang. Nah, the boys ini kan banyak anak laki-lakinya atau lebih dari satu, berarti the boys. Berarti maksudnya ke they. Makanya dia tidak pakai s. Tapi kalau dia the boy, hanya satu orang laki-laki, berarti kan masuknya ke he kan. Dia laki-laki, berarti dia goes. Nah, kapan kita pakai s, kapan kita pakai es, kapan kita pakai is, khusus untuk subjek she, he, it. Nah, di sini kakak jelaskan. Nih, khusus untuk subjek she, he, it, kata kerjanya kan tadi ditambah s atau es nih. Kata kerjanya ditambah akhiran s atau es. Atau ada yang is. Nah, ini sebenarnya tidak tidak susah. Nah, ciri-cirinya adalah kata kerjanya diakhiri oleh huruf o, diakhiri dengan huruf y, kata kerjanya diakhiri huruf s, kata kerja yang berakhiran sh, kata kerja yang berakhiran ch. Pokoknya ini bunyinya desis. Coba. Nah, kata-kata yang berakhiran bunyi desis ini pasti dia berakhiran nanti es. Sedangkan nanti kalau y-nya dibuang atau y-nya diganti i, baru ditambah es. Kalau o hanya ditambah es. Lihat nih. O yang berakhiran o contohnya do menjadi does. Go menjadi goes. Ingat, jadi ditambah es saja adik-adik. Nah, sedangkan yang berakhiran s juga kata kerjanya hanya ditambah es saja. Contohnya miss, his, his. Ya. Nah, ini artinya merindukan, mencium, berdesis. Ini kalau subjeknya she, he, it, dia pakai es. Yang berakhiran z juga itu nanti diakhiri dengan es. Contohnya buzz, mendengung atau berdengung jadi buzzes. Oke, yang tadi is artinya kata kerjanya berakhiran y, ini kata kerjanya contohnya cry, try, dry, ya, mencoba, menangis, mengeringkan. Ini nanti y-nya diganti i, setelah diganti y-nya menjadi i, baru kita tambahkan es di belakang. Oke. Try menjadi tries, cry menjadi cries, dry menjadi dries. Ingat, yang huruf y-nya ini diubah menjadi i, setelah i baru ditambah es. Nah, yang ch, sh ini sama dengan s dan z, hanya ditambahkan es saja. Match bertanding menjadi matches. Catch menangkap menjadi catches. Teach mengajar menjadi teaches. Reach mencapai atau menggapai menjadi reaches. Ya, wash ya menjadi washes, ya mencuci. Smash mengoper atau mencetak ya smashes. Ya. Rush terburu-buru menjadi rushes. Jadi ingat, inilah kata kerja yang ciri-cirinya ditambah s dan es. Oke, dan ini gampang banget, mudah ya. Oke, tetapi untuk yang subjeknya I, you, they, we, kita tidak menambahkan S atau IS. Hanya kata dasarnya saja. Oke, iya. Baik, lihat contoh ini. I go to school. Karena di sini I, bukan she, go-nya tetap go. Tapi karena di sini subjeknya she, go-nya menjadi goes.
Ya, she ini bisa misalkan namanya perempuan bisa Martha, bisa Sukma, bisa Vina. Pokoknya kalau nama perempuan satu, ya itu pasti dia goes. Pokoknya jangan kamu lihat hanya she-nya, tapi kalau perempuan satu, ya itu pasti masuknya ke she. Begitu juga dengan ini adik-adik, lihat ya kalimat kakak yang kedua ya. Karena di sini subjeknya we, case-nya nggak pakai es. Ya, tapi kalau dia subjeknya he ini bisa saja contohnya he ini bisa saja karena namanya laki-laki, nama misalkan Ilham contohnya, Mario, oke, my brother. Nah ini masuknya ke kelompok he. Ya, jadi jangan kamu hanya melihat hanya kata he, tapi kalau dia satu orang perempuan laki-laki, mau Ilham, Mario atau my brother, ini dia tetap Jesus. Karena ini masuknya ke kelompok he. Oke, you never cry. Kamu tidak pernah menangis. Cry-nya itu tidak pakai es, guys. Adik-adik, kenapa? Karena di sini subjeknya you. Tapi kalau subjeknya Mario, dia jadi cries. Kenapa? Karena Mario ini kan masuknya ke he. Sudah paham ya? Begitu juga nomor 4, they wash. Karena di sini they wash-nya nggak pakai es. Tapi kalau subjeknya Intan, karena Intan ini masuknya ke she, wash-nya menjadi washes. Oke, mudah-mudahan sudah paham adik-adik. Oke, kita lanjut sebentar mengenai jenis-jenis pendidikan di Indonesia. TK disebut dengan kindergarten school. Lihat ini seragam TK ya. Yang kedua playgroup, ini taman atau kelompok bermain. Ini di bawah usia ini sekitar 2 sampai 4 tahun adik-adik ya. Oke, tetap ada seragam ya. Oke, dan sekolah dasar, nah ini yang seragamnya putih merah, ini disebut dengan primary school. Ini berusia 7 sampai 13 tahun ya. Oke, ini SMP yang nanti sudah kelas 6, lulus kelas 6 mau SMP disebut dengan junior high school. Bisa disebut sekolah menengah pertama atau SMP atau SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama. Seragamnya teman-teman putih dan biru tua ya. Dan kalau SMA yang berusia sudah kakak-kakak itu usia kalau SMP kan tadi berusia 13 sampai 15, kalau ini 16 sampai 18 ya. Ini seragamnya putih abu-abu ya, abu-abu muda. Jadi SMA atau SLTA, Senior High School. Nah, adik-adik kalau sudah lulus SMA, kita tidak pakai seragam lagi ke kampus, kita pakai baju bebas yang penting sopan. Nah, biasanya ini kalau sarjana ini 4 tahun ya, adik-adik. Disebut dengan higher education, pendidikan tinggi. Kalau tempatnya, kampusnya disebut dengan university atau universitas. Universitas. Nah, biasanya kalau dibilang ini anak muridnya disebut dengan mahasiswa untuk laki-laki, kalau perempuan mahasiswi. Okay. Kalau sekolah dasar SD, SMP, dan SMA disebut siswa-siswi kan. Tapi kalau sudah besar, sudah lulus sekolah dasar disebut dengan mahasiswa atau mahasiswi. Baik, kita akan membaca teks terlebih dahulu, teman-teman, adik-adik. Di sini sudah kakak buatkan artinya. Ya, arti paragraf ini sudah ada di sini. Kalian nanti bisa baca. Kakak fokusnya membaca, cara membaca teksnya. Ayo, ikuti kakak ya. Public school in Jakarta. Public schools in Jakarta are administered by local government and follow the Indonesian curriculum. The teaching language at these schools is Indonesia. Due to the poor standard of education at local public schools,
as well as language barrier, expats moving to the city with children generally send them to one of the many excellent international schools instead. Road traffic is an important consideration when it comes to choosing a school in Jakarta, as traffic can reach epic proportions in the city, and commutes to and from school can take hours. Some schools may also provide a bus for their expat students, while many expats choose to hire a private driver. Nah, sebelumnya biar tahu apa sih yang dibicarakan di sini. Nah, expat itu adik-adik singkatan dari expatriate, artinya gini. Expatriate itu dari bahasa Latin, artinya dari kata ex, luar, patria, negara. Jadi ekspatriat itu adalah orang-orang yang datang dari negara luar ke negara Indonesia contohnya, dan mereka tinggal di sini untuk karena bisnis atau karena di sini dia bekerja. Jadi dia tinggal sementara di negara kita, disebut dengan ekspatriat. Jadi ekspatriat adalah seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Jadi di luar, contohnya ada bibi kamu lahir di Indonesia tapi tinggal sementara di Belanda karena lagi sekolah di sana atau karena suaminya lagi kerja di sana. Nah, itu disebut bibi kamu di Belanda sana disebut ekspatriat. Oke, jadi kamu kalau melihat orang bule atau orang asing yang di Indonesia, itu kebanyakan ekspatriat yang di Jakarta, yang mungkin sampai 2 tahun, 3 tahun dia tinggal di Indonesia, tapi sebenarnya dia bukan penduduk asli, KTP-nya bukan KTP Indonesia, tapi karena dia bekerja, dia tinggal sementara di Indonesia. Nah, biasanya kan dia membawa anak istrinya, dan anak-anaknya itu disekolahkan di sini. Jadi katanya anak-anak yang ekspatriat itu biasanya disekolahkan di sekolah internasional karena sekolah umum di daerah itu biasanya untuk mereka kurang bagus, atau karena bukan karena kurang bagus sistemnya, tapi karena mungkin metode pengajaran gurunya, atau ya memang sekolah internasional itu biasanya kurikulum internasional, jadi bisa disesuaikan dengan seluruh negara, bukan kurikulum Indonesia tapi secara internasional gitu ya. Oke, jadi inilah pemahaman kita kalian mengenai public school, sekolah umum di Jakarta. Oke, kita lanjut membaca teks mengenai, bacalah teks ini dengan teliti, bahasa Inggrisnya read the text carefully. Kakak baca, kalian ikuti ya. Kakak tidak harus menerjemahkan karena terjemahannya kalian bisa baca nanti pelan-pelan ya. Biar tidak makan waktu, kakak baca saja, kalian ikuti. Artinya nanti kalian bisa lihat di bawah ya. Oke. I get up at 4:30. I brush my teeth and take a shower and then pray subuh. I put on my uniform and have a breakfast. After that, I go to school at 6:15 and home from school to at 12. And go home, ya. Pulang dari sekolah jam 12. I pray zuhur, have lunch, do homework, and take a nap at 13. At 15, I get up, then pray azhar. In the afternoon, I play football and take a bath after that. Then pray Maghrib at mosque. I have dinner at 7 o'clock. Ini pakai O, sorry. Salah ketik kakak, o'clock. Ya.
with my family. After pray Isha, I study the lessons and then go to bed at 9 o'clock. Ya, jadi ini adalah aktivitas seorang siswa yang menceritakan dia bangun, pergi ke sekolah, pulang sekolah, sholat, dan sampai dia mempelajari kembali pelajaran dari sekolah. Kalian baca nanti artinya di sini. Ya, oke. Kita lanjut. Nih penerjemahan. Kalian harus bisa menerjemahkan teks berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ada 10 kalimat di sini. Coba, artinya sudah ada kakak buatkan. Nah, sekarang kakak mencoba mencontohkan bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat ini. Repeat after me, ulangi setelah saya ya. I take a bath every morning. We walk to school together. Class begins at 7 every day. My friends and I go home at 12. I skip breakfast. We usually walk to school together. Shinta drinks milk every morning. I brush my teeth every morning. They read book together in the class. I always do my homework at home. Nah, begitu cara bacanya ya adik-adik. Nah, ini semua adalah kalimat simple present. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan seorang siswa yang dilakukan sehari-hari. Lihat nih, every morning, every day, ya, every morning, every morning. Dan ini kata kerjanya bentuk pertama, kakak garis bawah ya, take, work. Kenapa dia begins pakai S? Karena kelas itu satu, it. Jadi dia kata kerjanya pakai S. My friends and I go. Karena kalau my friends and I itu namanya juga teman-teman banyak ditambah saya berarti we kan, kami. Jadi dia kata kerjanya tidak pakai S. I skip. Ya. We usually walk. Lihat ini. Kenapa dia di sini pakai S minumnya drinks pakai S? Adik-adik karena Shinta ini kan dia masuknya ke she, perempuan, satu orang. I brush my teeth. They read book. I always do. Oke, perhatikan seperti yang kakak jelaskan tadi, yang pakai S atau AS itu kata kerjanya khusus untuk subjek she, he, it. Ya. Dan kalian lihat subjeknya ini class, ya. Class ini masuknya ke it, Shinta masuknya ke she. Makanya kata kerjanya pakai S. Oke, kakak lanjutkan. Nah, simple present tadi sudah kakak jelaskan ya mengenai kakak jelaskan lagi. Simple present berarti menggambarkan kebiasaan fakta, keadaan, tindakan yang dilakukan terjadwal sehari-hari atau kejadian alami yang dari zaman Hawa dan Adam tidak akan pernah berubah. Bola ini bulat, this ball is round. Kenapa bola itu selalu bulat, nggak pernah segitiga? The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Rises pakai es. Kenapa? Karena the sun itu kan subjeknya it. Dan dia simple present karena dari dulu sampai sekarang matahari terbit dari timur. Nggak pernah terbit dari barat. Oke, kakak ulangi sekali lagi. Untuk subjek I, you, we, they, ini nanti kata kerjanya tidak pakai S atau ES. Hanya bentuk pertama, sederhana. Tapi kalau kamu menemukan subjeknya he atau Mario, my father, my brother, satu orang laki-laki pasti kata kerjanya nanti pakai S atau yang ES. Ya, oke. Dan untuk yang she, contohnya Maria, my mother, my sister, my teacher. Kalau perempuan satu, dia pakai S dan ES untuk kata kerjanya. Dan it bisa saja contohnya kucing itu, kucingnya satu. The cat, contohnya the book, buku itu. Nah, itu nanti kata kerjanya pakai S dan ES atau ES ya, tergantung. Tadi kata kerja yang pakai ES itu yang berakhiran SH, S, Z, yang tadi bunyi desis. Ya.
dan berakhiran O, dan berakhiran Y. Y-nya nanti diganti menjadi I. Nah, di sini ada, sorry ya. Jadi bentuk simple present itu subjek atau Ayu, Dewi, she, it tadi ditambah dengan kata kerja, dan ingat kata kerjanya harus kamu sesuaikan. Kalau subjeknya she, he, it, kata kerjanya harus berakhiran es atau es, tergantung kata kerjanya. Yang mana yang pakai es, yang ini dia yang pakai es. Selainnya pakai es. Ya. Oke, yang pakai es itu ini. Yang berakhiran O, S, Z, I, S. Sedangkan yang tidak berakhiran ini contohnya menggali, dig. Ini kan menjadi digs, bukan diges, tapi hanya S. Contoh lagi, speak, berbicara. Ini akan menjadi speaks, bukan speakers. Ya, karena bukan ciri-ciri yang ini. Gitu ya, yang berakhiran ES ini hanya yang bunyi desis saja. C, sh, z, s, dan O, dan Y. Oke, adik-adik, sedangkan untuk subjek Ayu, Dewi, kata kerjanya tidak ditambah S maupun ES, hanya kata kerja biasa, bentuk pertama. Nah, ini contohnya yang tadi. I go to school, go-nya tidak pakai S karena subjeknya I. Sedangkan kalau di sini she goes, kenapa pakai ES? Karena di sini she. Contoh kedua, we kiss our parents before going to school. Kami mencium orang tua kami sebelum pergi ke sekolah. We kiss tidak pakai S. Sedangkan di sini he kisses pakai S. Kenapa? Karena subjeknya he. You never cry. Kenapa ini tidak pakai ES, sir? Karena subjeknya you. Sedangkan di sini pakai ES. Karena di sini Mario. Mario ini kan masuknya ke he. Adik-adik ya. Jadi Mario kalau dimasukkan dia ke he. Intan juga masuknya ke she, dia perempuan. The cat, kucing itu karena kucingnya satu berarti masuknya ke it. Jadi jangan bingung-bingung. Jadi jangan kamu hanya melihat hanya tulisan she, it. Harus paham, oh kalau it itu bendanya satu selain manusia. The man berarti namanya laki-laki, satu orang berarti he. Nah, jadi kamu bandingkan kalimat sebelah kiri dan kanan. Kalau di sini dia tidak pakai S dan ES kata kerjanya. Go, kiss, cry, wash, go, do. Sedangkan yang sebelah kanan pakai ES. Goes, kisses, cries, washes, kisses, watches. Kenapa? Karena subjeknya ini adalah orang ketiga tunggal. She, he, it. Oke, sedangkan Ayu Dewi dia kata kerjanya tidak pakai S maupun ES, ya, hanya seperti kata kerja biasa. Oke, adik-adik, demikian penjelasan kakak di chapter 14 ini. Kita banyak mempelajari hal penting, simple present tense, cara membedakan subjek she, he, it dengan Ayu Dewi untuk kata kerjanya, and then kalian tadi mempelajari juga mengenai apa public schools, ada TK, ada SD, ada SMP, dan SMA. Nah, kampus nih, ini kampus ya, university. Okay, ini primary apa namanya, senior high school. This is junior high school. This is primary school atau elementary school ya, elementary school sama ya. Jadi kalau disebut dengan primary sama dengan elementary school, elementary. And then kalau tadi kindergarten, kalau playgroup kelompok bermain yang lebih kecil dari TK. Kalau TK ini kindergarten. Oke, kalau ya tadi kita juga membahas banyak teman-teman, jadi mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan pelajaran ini untuk mengerjakan soal-soal kalian nanti di buku bahasa Inggris kalian. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak. I will see you next. Sampai ketemu lagi. And goodbye. Sampai jumpa.